Panitia tidak boleh memfasilitasi itu karena. Assalamualaikum lur, ketemu mana karo Cak Eko nang omah T3 talk show tipis-tipis. Nah, dina iki sesuai request telur-telur kabeh ana ketua panitia Pilkades tahun 2022 yaiku Bapak Santri Aji. Tapi aku biasa nyeloke Pak Bo. Wong wis nang kene, apa wae sing diomongno, ayo disimak bareng-bareng. Assalamualaikum Pak Bo. Waalaikumsalam. Sehat apa nggih? Alhamdulillah. Sehat Bu. Iki pertanyaan pertama iki biasae wong-wong iki kabeh takok. Sakjane tugasnya apa sih? Ketua Panpel atau panitia Pilkades tahun 2022 ini. Sampe jelasno. Ya, panitia itu kan dibentuk oleh BPD. Sebetulnya penyelenggara Pilkades itu BPD. Nah, panitia ini melaksanakan tugas BPD. Makanya panitia itu SK-nya BPD. Tugas daripada panitia yang pertama yaitu menyusun rencana kerja atau tahapan-tahapan dalam Pilkades, termasuk juga mengajukan anggaran, kemudian membentuk TPS. Tapi sebelum membentuk TPS, ini ada tahapan yang sangat krusial, yaitu pendaftaran pemilih. Karena kita sudah beberapa kali bilang pilihan-pilihan kan biasa, yang terakhir itu pilihan bupati, sehingga daftar pemilih sementara itu kita dapat dari kabupaten. Oke Pak Bu. Sejauh ini apa wae tahapan sing wis dilalui nang Pilkades iki? Pertama tahapan sosialisasi bahwa Bringkang iki ono Pilkades. Nomor loro penjaringan dan pendaftaran calon. Nah ini rotok suwe, memakan waktu 9 hari. Jadi kita sosialisasikan syarat-syaratnya opo dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian tahapan berikutnya itu pemeriksaan berkas-berkas. Ijazah bener, koordinasi karo Diknas, koordinasi karo instansi terkait dengan ini apa itu resmi tidaknya, misalnya dari kepolisian, dari rumah sakit. Iki menarik iki. Ana pertanyaan iki lho, Bu. Sakjane wong-wong kan kepengin ngerti. Nek kepengin nyalon lurah, ijazah apa paling terendah iki? Sampe jelas Pak. Ijazah terendah itu lho, cukup SLTP. SMP ya? SMP, tapi nek panitia minimal SMA. Ya, panitianya minimal SMA, calonnya cukup SLTP sederajat. Nah, tapi kan menyesuaikan ya, mungkin tahun berikutnya iso minimal SMA, ngono mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi sampai hari ini ketika ini kita laksanakan syarat minimum itu SLTP. Sing teranyar, tahapan Pilkades wis nyampe ndi? Tahapan terakhir itu setelah penetapan, yaitu penetapan DPD. Ini loh, ternyata di kita itu banyak kendala di lapangan. Terutama apa? Masyarakat kita ini setelah kita putuskan daftar pemilih tetap, mestinya kan selesai ya. Tapi tiap hari ada 2, 3, bahkan kemarin dulu hari apa itu malah 7 orang. Ini kalau tidak dimasukkan, itu kita mencabut hak politik seseorang, dan itu tidak boleh. Maka kemudian kita tetapkan lagi. Sampai kapan nih panitia memberi batasan DPT ini wis pasti fix, wis sampai ini gak bisa berubah? Sampai tanggal 3 iki. Jadi hari ini berarti? Hari ini nanti malam kita coba tetapkan, tapi sebelum itu kita cek dulu, kita telepon, kita koordinasi RT RW. Wis wargamu ini bener-bener fix. Jangan sampai ada satupun warga yang hak pilihnya itu tidak terkooptasi di dalam DPT. Berarti dino iki ya. Kan apa jamnya berarti jam 12.00 ya. Jam 12 atau jam 00 ya. Jam 12.00. Dino iki aja lali lur. Sing durung mlebu DPT langsung kontak RT masing-masing. Pelototi saudara kita, keluarga kita, kawan kita segera laporkan. Nah, iki kira-kira piro jumlah DPT wis masuk saiki?
DPT terakhir per hari ini 3.712. 3.712. 3712. Nah, ini menarik ini. Berarti 3.712, nah ini negara tambahan lho. Kan tambah. Iki iso nyaloro swara nang 3 calon. Nah, yaiku Pak Samiran, Kusnul Hadi apa Cak Inul, terakhir Pak Soekarno. Nah, betul ya? Betul. Nah, gini Pak Bu. Ini kan ono masyarakat yang berkembang di masyarakat ini kan tolak money politik. Nah, ini pembelajaran seperti apa? Mungkin sosialisasinya panitia dalam pandang panitia money politiknya seperti apa? Secara umum money politik itu dilarang semenjak Indonesia merdeka. Itu tidak boleh money politik itu. Ini tidak mendidik masyarakat. Nah, dalam hal kaitan dengan pilkades dari tahun ke tahun, money politik ini selalu menyelimuti. Apa yang menjadi persoalan kalau ini selalu menyelimuti qualified daripada calon ini tidak tampak terendus oleh money politik. Namun demikian, dalam aturan Perbup baik nomor 1 kemudian diperbarui nomor 6 tahun 2002, ini tidak mengatur tentang money politik. Sebab money politik itu diatur oleh undang-undang nasional. Berarti undang-undang nasional. Dalam hal ini panitia ini cuma bekerja secara normatif ya, seperti itu ya. Panitia ini melaksanakan, panitia ini sebagai pelaksana, mempersiapkan apa yang dibutuhkan sehingga pilkades itu bisa digelar. Misalnya menyiapkan tempat TPS, menyiapkan surat menyurat dan lain sebagainya. Lebih kepada pelaksana. Di mana panitia ini bekerja mengikuti aturan. Jadi panitia itu diikat oleh Perbup itu tadi nomor 6 tahun 2022 sebagai ganti Perbup nomor 1. Di samping ono mana lho? Bro, apa itu Permendagri yang mengatur tentang pemilihan di saat pandemi. Nah, ini menarik. Ini pemilihan di saat pandemi ini menarik. Engko dibahas mana? Tapi ini kerumunan ini kan wis ono jarene ono kesepakatan nang balai desa antara ketiga calon ini untuk menolak money politik. Nah, sejauh apa perkembangan saat ini? Secara pribadi saya ini sangat mendukung apa itu no money politik itu. Mengapa? Ke depan biar ini calon-calon yang betul-betul qualified. Kalau money politik itu tidak dihentikan, maka hanya orang-orang yang kaya dan borjuis yang punya kesempatan jadi kepala desa. Anak-anak muda, mereka-mereka yang punya potensi tinggi, yang mempunyai kepedulian terganjal oleh uang, sehingga ini tidak bisa masuk menjadi pemimpin. Tapi kemarin itu kita coba untuk memberi alternatif. Begitu saya konsultasikan ke kecamatan, loh itu bukan wilayah panitia. Ya betul, tapi kalau ketiga orang itu kemudian membuat kesepakatan bersama, kan sah-sah saja. Nah, berarti ini kesepakatan antara tiga calon ini berarti di hadapan penegak hukum ini? Iya. Ya, pasti ya? Iya, panitia tidak boleh memfasilitasi itu. Karena melebihi kewenangannya. Justru panitia itu kena nanti. Saudara kok melebihi kewenanganmu? Ini yang satu. Yang kedua begini, ada salah satu contoh kasus TPS. Kita berusaha semaksimal mungkin wong beringkang itu nyoblos kok beringkang kabeh. Nah, ya, betul. Betul kan? Jadi tidak ada orang beringkang yang ke TPS di luar dusun beringkang. Tetapi dalam hal pilkades di era pandemi ini, itu TPS itu dibatasi 500 orang. Maksimal 500 orang. Berarti kalau 3.000 ada kira-kira 8 TPS mungkin. Dusun beringkang itu 1.670. Kalau 4 TPS nilainya kecil, kalau 3 TPS lebih. Iya. Ini nek dibagi 500, otomatis lebih. Nah, lebih itu, maka dengan sangat berat hati ini digeser ke TPS lain. Ini ada hubungannya dengan undang-undang yang nomor 6 Perbup nomor 6 2022. Ini kan mungkin agak sih gak ngerti ya.
bahwa nantinya itu nyoblos di TPS, kayak pemilu lah istilahnya ya. Biar kan wong pikirannya itu pilkades pemilihan lurah kepala desa. Ngumpul nang balai desa. Nah, iki karena pandemi penjelasan ini penting. Coba saya menjelaskan mana supaya masyarakat ini benar-benar ngerti. Selain Perbup 2 itu tadi, kita kena Permendagri dan Kemendagri. Itu mengatur terutama pilihan di saat pandemi. Satu, protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi menehu petugas itu nggawe face shield satu. Yang kedua, setiap pemilih itu menggunakan sarung tangan. Ya toh? Kemudian tidak boleh ada kerumunan. Untuk itu diseplit menjadi 8 TPS dengan maksimal 500. Nah 500 ini hitungannya 1 jam 100 orang. 1 jam 100 orang, jam 7 sampai dengan jam 12 persis 500. Berarti mirip sekolahan ya, tidak 100%. Ini tidak 100% untuk teko buaran duduk enggak. Terus nanti setelah milih di TPS, pasti suara-suara ini kan akan dikumpulkan di balai desa. Betul? Oh, dihitung di TPS itu juga. TPS okay. 1 calon A dapat sekian, calon B dapat sekian. Pada saat yang sama, TPS 2 juga mengadakan perhitungan. Istilahnya serentak gitu? Serentak. Berarti ini nggak ada kekhawatiran bahwa ini akan dimainkan atau bagaimana, tidak ya ini ya? Soalnya serentak ya ini ya? Serentak. Tidak ada kekhawatiran itu. Saya ini mempunyai optimis, ya, positive thinking. Makanya untuk TPS kita rekrut anak-anak muda. Anak-anak muda potensial yang masih steril dari politik. Gitu loh. Selain pembelajaran kepada mereka, nanti mereka ini yang akan menggantikan Pak Po. Pak Po ini wis out of date nih, wis selanjutnya itu. Bicara mengenai pemuda, ya. Pemuda Meringang ini sebenarnya kan potensial ini. Energinya luar biasa. Nah, energi ini menurut Pak Po harus diapakan di musim pilkades ini? Nah, ini yang ini perlu kita pikirkan bersama, bahwa potensi pemuda Meringang selama ini tidak dioptimalkan dalam wadah-wadah yang positif. Cenderung anak-anak muda ini mencari jati diri sendiri-sendiri, sampai mendirikan kelompok ini, kelompok sepeda, kelompok. Nah, ini seandainya ada pemimpin yang mempunyai visi ke depan, ya, mempunyai semua komponen, mulai dari pemuda, tokoh agama, wanita, kemudian macam-macam ini bisa dioptimalkan potensinya, luar biasa hebat. Oke, kembali ke pilkades ya. Siap. Ini kan informasinya tanggal 17 pengundian nomor urut ya ini. Iya. Ini akan dilakukan di mana, jam berapa? Mungkin bisa dijelaskan sebagai ketua panitia. Kita laksanakan itu tanggal 17 bulan Maret. Itu serentak seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Gresik. Tahapan pengundian nomor itu di situ. Nah, itu kita laksanakan di balai desa. Itu pagi apa malam? Nah, ini karena di Kecamatan Menganti itu kan ada 3. Sidowungu ya. Sidowungu, Bobo, dan Beringkang. Nah, ini kita kesiapan daripada Muswika sebagai sub panitia di tingkat kecamatan. Karena apa? Kita tidak bisa bertindak sendiri tanpa koordinasi. Tapi kalau harinya sudah pasti tanggal 17. Oke, mungkin ini pertanyaan yang mendasar ini. Warga ini kan kepengin pilkades ini benar-benar jujur, adil, dan jauh dari money politik. Secara umum panpel atau ketua panitia atau panitia pelaksana kan sudah memberikan semacam apa ya, option atau pilihan ya. Nanti umpamanya ketiga calon ini sepakat sendiri, menurut pandangan panitia seperti apa? Loh, itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi diawali dari calon. Ya. Panitia ini kan melaksanakan keinginan calon. Panitia ini ada warga Indonesia atau warga Meringkang yang potensial, mempunyai cita-cita luhur menjadi kepala desa. Nah, ini panitia memfasilitasi melaksanakan keinginan tersebut. Tapi kalau ketiga orang ini kemudian ada keinginan seperti itu lebih baik. Satu. Yang kedua, ada PR besar, yaitu apa? Mindset atau pola pikir. Pola pikir masyarakat kita ini harus bersama-sama kita edukasi bahwa politik uang
ini menggelontor semua idealisme. Betul. Ya kan? Menggelontor semua idealisme. Jadi hanya karena uang beberapa rupiah, hal-hal yang lebih urgent selama 6 tahun kita gadaikan. Ini kan kontraproduktif. Betul. Misalnya kan ibaratkan kan kita dikasih uang umpamanya paling besar 100.000 lah. Kalau dibagi 6 tahun dalam sehari paling oleh 15 rupiah ya. Itu kono kerupuk lo gak oleh ya. Iya, nah, sampai pikiran seperti ini atau budaya seperti ini harusnya dihilangkan ya. iya. Iya. Oke, Pak Bu. Iki Lur, panitia ini pada garis besar ini adalah orang yang di tengah-tengah melaksanakan kewajibannya seperti yang disyaratkan di Pergub Nomor 1 nomor dan 1 nomor 6 2002. Nah, 2000 dan Permendagri tadi ya. Ya. Makanya itu ojo khawatir karo ketua panpel. Pokoknya istilah itu netral, ngono ya. Loh begini, saya ini sudah tua, sudah up to date lah. Dan saya tidak mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan apapun selain kepentingan untuk ikut memberikan sumbangsih kepada Beringkang ini menuju lebih baik. Jadi kalau kita hitung-hitung dari segi finansial, ini tingkat resistennya tidak sebanding, Mas. Tidak sebanding. Tapi apakah kemudian kita kecil hati? Enggak, saya yakin masyarakat Beringkang akan mendukung. Satu. Yang kedua, masyarakat Beringkang ini sebenarnya melek politik. Sehingga hanya komunikasi saja kita ini kan tidak terbiasa berkomunikasi dong. Maka dari itu ada ini kita adakan komunikasi. Komunikasi. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Kalau panitia dianggap kurang begini-begini, cross check langsung, telepon saya loh 24 jam. Betul, rumahnya kan sudah jelas ya. Sudah jelas. Sopo sing gak ngerti Pak Bu ya. Nah, nek ono apa-apa langsung menghubungi panitia rek. Ojo disimpen dhewe ya. Tapi Iya. tetap kritik dan saran tetap tampil loh untuk nanggone channel YouTube ini. Mungkin ada pesan terakhir. Kinerja panpel harusnya seperti apa dan masyarakat harusnya seperti apa di Pilkades. Monggo. Begini loh, panitia sangat mengapresiasi apa itu semangat dari masyarakat Beringkang untuk mendapatkan pemimpin, untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas. Namun demikian kerja ini tidak bisa dibebankan pada panitia saja. Ini kerja kita semua, masyarakat, berbagai komponen, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, yang muda, yang tua, mempunyai visi yang sama menuju sebuah pemilihan kepala desa yang bersih, ya, bersih, jujur, adil, aman, dan damai. Damai ini menjadi cita-cita kita bersama, membawa Beringkang ke arah lebih baik. Begitu. Cukup ya? Cukup. Wes sakmene lur. Sing penting Pilkades tanggal 22 Maret meneh iso sukses. 26 Maret. 26 Maret iso sukses. Nah iki wis dijelasno kabeh karo Pak Bu selaku ketua panitia. Sing tak jaluk dulur-dulur tetep semangat tapi ojo gontok-gontokan ya. Kabeh iku telung calon iku iso ditonton kualitasnya. Silakan memilih, tetapi ya ojo gontok-gontokan ya. Sepenting Beringkang aman, ojo lali. Tonton terus channel T3 Talkshow tipis-tipis, akan hadir selalu tokoh-tokoh yang akan kompeten di menuju Pilkades Beringkang 26 Maret 2022 nanti. Wes sampeyan ae cukup. Matur suwun atensine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.